Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan inspiratif yang ada di mana saja? Saya Nabila, selaku host kali ini di podcast Semansa Telaga. Nah, kawan-kawan inspiratif, kemarin sudah pernah lihat saya kan di podcast kemarin, dan di situ saya bersama dengan rekan saya Nur Hayatul Akoro, dan biasa saya panggil Tia. Bisa saya untuk Tia? Halo Tia. Nah, kawan-kawan inspiratif, di sini saya bersama bintang tamu saya yang berbeda. Nah, bukan yang berbeda ya, karena di kemarin saya jadi bintang tamu. Iya, jadi bintang tamu Iya. dan kali ini jadi host. Iya, pertama kali jadi host nih kawan-kawan. Jadi yang perkataan yang salah, mohon dimaklum ini, dan sekarang saya masih gugup. Tapi Karena perdana jadi host ya. Tapi di sini saya perdana jadi bintang tamu di podcast, perdana masuk podcast gitu. Soalnya biasanya saya di belakang layar jadi kameramen dan jadi editor, dan di sini perdana saya jadi podcaster, jadi masuk di depan layar gitu. Jadi saya di sini yang lebih gugup daripada Nabila kan udah pernah podcast kemarin. Tapi biar begitu saya masih gugup nih. Saya juga gugup banget nih. Nah, kawan-kawan inspiratif, bintang tamu saya kali ini adalah rekan saya di media center nih, dan Udah kentara dari pakaian kita udah tertulis di di lambang, MC ya. gitu. Nah, bisa perkenalkan namanya Kak? Halo Sobat Inspiratif, saya Celia sebagai bintang tamu di podcast kali ini. Jadi kira-kira kita bakal bahas apa nih di podcast hari ini? Nah, di sini kita bakal bahas suara demokrasi, dan kebetulan suara demokrasi ini adalah tema P5 kita kelas 11 tahun ini loh. Iya, jadi tema P5 kita yang keempat ya, karena kelas 10 tuh kita punya 3 tema P5 yang udah kita laluin kemarin. Nah, di ketiga tema kemarin tuh ada yang tema pertama adalah cegah perundungan. Iya, cegah perundungan sama Jangan sampahku cuanku. habis itu kearifan lokal ya. Di kearifan lokal itu kita studi tour guys. Iya, jadi itu yang paling seru sih. teman-teman inspiratif. Iya, paling seru gitu. Iya, itu paling seru. Ini pertama kali ya, jadi ya agak-agak gitu. Ini Agak masih canggung gitu ya. Iya. Padahal kita udah setim di media center, cuman ya karena di depan kamera ini juga perdana saya di depan kamera, jadi ngikut podcast gini jadi agak gugup gitu. Jadi Oke. mohon maaf ya Sobat Inspiratif. Oke, teman-teman inspiratif, di sini kita akan membahas P5 yaitu suara demokrasi. Nah, sebelumnya kita akan promosi nih tema kita yang kemarin. Iya, karena kemarin tuh adik kelas kami udah buat beberapa podcast yang untuk tema P5 yang pertama, karena mereka sekarang masih di tema P5 pertama, yaitu jadi cegah mereka perundungan. Iya, jadi mereka udah buat beberapa podcast. Dan kalau kalian ingin nonton gitu, bisa kepoin channel Semantel ini ya guys, soalnya udah banyak ya. Berapa ya itu adik kelas 10 yang udah buat podcast? Udah lebih, nggak kehitung. Beda lebih dari 5 Iya. ya kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya kalian juga pengen nonton yang udah bahas ketiga tema P5 kita ini, udah pernah dibahas sama teman seangkatan kami yang udah buat podcastnya tuh tahun kemarin ya? Enggak sih. Tahun kemarin Iya, atau tahun tahun kemarin. ini? Tahun Tahun ini ya. Iya, Februari kan tema Iya, P5 iya. ketiga kita kan Februari. Jadi ya tahun ini ya podcast teman seangkatan kita. Jadi buat kalian yang pengen kepoin ketiga tema P5 ini, bisa stalk akun Channel channel Semantel ini ya guys. Oke guys, Lanjut ke topik. Jadi sudah nih Iya. promosinya. Nah guys, teman-teman inspiratif, di sini kita bakal balik ke topik awal nih, yaitu suara demokrasi. Nah, di sini saya akan menanyakan kepada Kak Celia, suara demokrasi menurut Kak Celia itu seperti apa sih? Dari suara demokrasi ya. Dari suara dulu deh. Suara kan teman-teman inspiratif udah tahu apa itu suara. Ini kita ngomong sekarang ini juga Suara. udah termasuk suara. Dan yang sering kita lakukan itu apa Suara namanya? VO. Suara VO. Iya, voice Presenter. over. Iya, Iya. presenter sama apa lagi ya? Reporter. Cuman reporter kita masih jarang sih. Jadi yang sering tuh kayak suara voice over sama presenter. Nah, karena Nabila di sini udah sering banget tuh jadi presenter karena Lebih sering Kak Celia sih, dan suaranya sangat bagus. saya Pokoknya- seringnya jadi VO, tapi dia yang presenternya tuh paling bagus. Ada itu ya, waktu di Benteng Otana itu yang paling bagus sih, saya ingat banget. itu pertama kali saya jadi presenter sih. Tapi walaupun pertama kali itu udah bisa dibilang bagus banget loh. Kalian bisa nonton ya di channel Semantel. Nggak usah ini. pakai banget. Iyalah. Nanti kalian bisa kepoin ya, di situ banyak banget karya-karya kami. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Padahal ini belum opening. Belum closing. Iya. Sorry teman-teman surat. Jadi kita lanjut ke topik nih. Iya. Menurut Kak Celia apa itu Tadi suara dari demokrasi? suara ya. Oke, Iya. dari demokrasi ya.
Menurut saya yang pernah saya baca-baca kemarin, demokrasi itu dimana kita menyepakati sesuatu atau mengambil keputusan berdasarkan kebersamaan gitu. Jadi kayak nggak bisa dipilih cuman buat 1-2 orang. Jadi harus harus apa ya bahasanya? Harus lebih dari 1-2, Iya, harus lebih dari 2 orang. 1-2 orang gitu. Iya. Karena itu harus dilakukan secara penuh kebersamaan. Kayak misal nih voting dari pemilihan presiden. Pemilihan presiden itu kan udah termasuk dalam demokrasi, dan di situ kami memilih presiden berdasarkan voting, dan voting itu yang bakal jadi presiden tuh yang memiliki suara terbanyak. Nah, itu tuh dari suara terbanyak itu kita para pemilih secara nggak langsung bakal tahu cara menerima pendapat orang lain. Kayak yang bakal tahu cara menerima pendapat orang lain tuh yang pilihannya tuh nggak kepilih gitu. Kayak misal nih, aku misalkan ya, soalnya kayak agak susah gitu ngejelasinnya secara ilmiah gitu. Nah, dari misal nih kayak ada presiden A sama presiden B. Nah, misalnya kamu pilih presiden A dan aku tuh sama teman-teman aku pilih presiden B. Nah, yang maju tuh aku sama teman-teman aku dan pilihan teman-teman aku, karena yang pilihan B tuh lebih banyak gitu. Nah, otomatis kan dia bakal maju jadi presiden selanjutnya. Nah, kamu tuh pilihan kamu tuh nggak kepilih kan, jadi kamu kayak seketika kalau misalnya kamu udah nanamin jiwa demokrasi, pasti kamu langsung ya deh kayak nggak apa-apa, karena mungkin karena dia banyak dipilih jadi ya nanti, dia yang terbaik gitu. Iya, jadi bisa tahun depan kan bisa calon. Jadi kayak mau nggak mau ya harus terima kan. Tapi ada saatnya dimana pemilih dari antara kedua presiden itu kayak karena mereka belum nanamin jiwa demokrasi, jadi mereka kayak ngedemo gitu kan, demo. Tahu demo kan? Namanya juga iya, demo. Demokrasi. Dan kan di situ mereka bakal berseteru gitu, padahal yang berseteru tuh kebanyakan cuman pendukungnya gitu. Dan presidennya tuh kayak biasa-biasa aja gitu, cuman pendukungnya tuh kayak ya gimana ya, kayak nggak terima. Tahu lah kalau misalnya pilihan kita nggak keterima gitu. Jadi kayak rasa mereka tuh kayak iri gitu. Iya. Padahal kan yang jadi presidennya tuh kayak yang kemarin-kemarin tuh mereka kan berteman gitu, malahan yang pendukungnya tuh kayak yang saling bermusuhan gitu ya. Kayak apa sih, kan pemimpinnya berteman iya. gitu. Cuman kayak pendukungnya itu yang kayak bermasalahan gitu enggak sih? Padahal itu nggak nguntungin mereka, karena kayak mau gak mau ya harus terima ya Sobat Inspiratif. Soalnya kan kayak gimana ya jelasinnya, kayak susah. Iya, kayak ini masalah politik, kita juga masih anak sekolah, jadi kayak dan kita juga takut untuk bercerita, iya, takut kayak takut. salah. Tahu lah Sobat Inspiratif, tahu lah apa itu ini, karena ya politik ya susah ngomongnya. Jadi menurut Kasel ya demokrasi seperti itu. Yang sepengetahuan saya. Cuman kalau misalnya Sobat Inspiratif lebih tahu apa itu demokrasi, Sobat Inspiratif bisa komen di bawah ini agar kami berdua bisa tahu lebih jelasnya tentang demokrasi, karena ini cuman sepengetahuan kami gitu. Susah ya bilangnya, karena kayak ini pertama kali loh saya di sini, jadi agak gugup ya, agak belibet dan ini pertama kali pelajaran kita tentang demokrasi. Jadi kayak apa ya, kayak susah gitu kita ngejelasinnya. Kita kemarin searching di Google kan. Iya, sebelum buat podcast ini. Iya, tapi Google tuh bahasanya terlalu baku, jadi nggak masuk di otak gitu. Kita mencernanya. Jadi itu menurut pengertian yang sepemahaman kami gitu. Jadi bareng sih satu-satu dong. Oke, lanjut Kak. Kau yang host. Oke, jadi di situ kan kau hostnya, masa lagi nanya siapa yang bakal nanya. Oke, jadi itu demokrasi di negara kita, Indonesia. Jadi di sini kita akan demokrasi di kan yang tadi itu saya jelasinnya yang demokrasi yang secara luas di negara. Nah, kita bakal bahas demokrasi yang ada di sekolah dan mengecil-ngecil lagi. Dan sekolah dulu deh. Menurut Kak Nabila, saya aja yang nanya daripada Kak Nabila nggak bisa nanya. Nah, jadi menurut Kak Nabila demokrasi di sekolah tuh kayak apa sih? Nah, demokrasi di sekolah tuh kayak seperti pemilihan ketua OSIS gitu. Iya, kayak pemilihan kayak organisasi di sekolah kita kan.
Pertama pemilihan ketua OSIS. Nah, di situ kan dibagi beberapa perwakilan, tim. Perwakilan. Dan di situ tergabung kelas 10 dan kelas 11. Iya. Kelas 12 udah enggak bisa. Mereka udah bakal lulus, jadi udah kepake lagi, maaf ya kelas 12. Nah, di situ kan beberapa tim. Nah, di situ kita akan mengumpulkan suara yang paling, kalau menurut saya nih, di situ akan dikumpulkan suara di mana yang tim yang paling banyak suara terbanyak yang kayak bilang tadi ya. Suara terbanyak di situ akan jadi pemimpin. Iya. Jadi ketua dan wakil. Dan di situ yang kayak kata Kaselia bilang tadi, tidak bisa hanya 1 dan 2 orang. Iya, masa harus lebih. Masa kalau misalnya cuma 1 dan 2 orang kan, misalnya satu pilih si ketos A, si ketos B, nanti mereka jadi kayak, sama. Jadi nggak bisa nentuin siapa yang bakal jadi ketosnya. Jadi mesti banyak orang yang harus apa sih bahasanya? Harus memilih terlibat, gitu. Harus terlibat dalam voting base seperti itu, guys. Lanjutkan. Bisa supaya nggak akan terjadi perseteruan gitu. Iya. Jadi itu menurut saya di demokrasi di bagian organisasi OSIS. Nah, di sekolah kita ini ada beberapa organisasi kayak pramuka mungkin kurang lebih sama ya kayak OSIS. Dan begitu juga Rohis. Iya, Rohis. Kurang lebih ya sama ya kayak OSIS. Di sini saya akan mau nanya, saya nanya kepada Kaselia nih. Nanya apa? Jangan susah ya. Ini termasuk organisasi kita. Jadi menurut Kaselia, demokrasi di dalam organisasi kita yaitu media center, gimana sih cara pemilihannya? Nah, pasti kamu juga udah tahu tuh, karena kita kan sama-sama media center. Kalau di media center sih, dia ya sama kayak OSIS gitu, ada yang bakal jadi pemimpinnya tuh. Kalau di media center pemimpinnya tuh disebut pemret kan? Iya. Dan yang bakal jadi pemretnya tuh yang kayak apa ya, kalau di sini dibilangnya rekomendasi dari pembimbing kami gitu, yang bisa mengayomi seluruh anggotanya dan bisa semua bidang dari yang ada kami pelajari di media center gitu. Tapi bukan cuma karena itu, kami yang para anggota media center harus milih. Kalau misalnya dia orang yang udah direkomendasi sama pembimbing kami, tapi anggotanya tuh nggak setuju dia bakal jadi pemret, jadi dia nggak bakal jadi pemret gitu. Jadi harus seperti suara terbanyak yang saya bilang tadi. Bukan cuma dari suara terbanyak, dari keahliannya juga. Dipilih dari keahliannya, dan abis itu dari kalau anggotanya setuju dia bakal jadi pemretnya. Iya. Kalau nggak setuju ya nggak bakal jadi pemret. Jadi dia kayak mengandalkan kayak suara terbanyak gitu. Jadi ya sama kurang lebih demokrasi voting yang secara voting tuh ya dari negara, dari sekolah, organisasi itu kurang lebih sama, dari suara terbanyak yang bakal jadi pemimpinnya gitu. Nah, di situ di organisasi kita kan ada tiga posisi utama iya. Ya. Di situ ada pemret, kedua dan koordinator lapangan sama koordinator administrasi. Nah, di sini kan Nabila jadi koordinator administrasi nih, guys. Jadi buat kalian yang apa ya? Lupa. yang mau ingin bergabung di organisasi bisa kita bisa hubungi saya. Koordinator administrasi dan anggota-anggota kami yang lain. Nah, Kaselia di bawah kan situ kan tiga pemimpin utama. Iya. Nah, di bawah ketiga pemimpin utama itu apa? Nah, di bawah ketiga pemimpin, di sini bukan dibilang pemimpin utama juga sih, karena ya pemimpin utamanya pasti pembimbing kami, dan di bawahnya ada pemret, dan di bawah pemret ada kedua koordinator administrasi sama koordinator lapangan, dan di bawahnya lagi ada beberapa divisi gitu yang bakal diisi oleh anggota-anggota lain. Dan di bawah divisinya lagi ada anggota-anggotanya lagi. Nanti kalau misalnya mau tahu lebih banyak bisa calling kami lah. Karena ya di sini kita bahas demokrasi, bukan bahas media center ya kasih. Ya kan? Kan media center termasuk demokrasi juga kan? Ya cuman di sini kita lebih bahas, malah kayak topiknya bakal jadi apa itu media center nanti. Nah, oke, jadi kita nggak bisa banyak-banyak ya. Oke, guys. Oke, teman-teman inspiratif, kita kan sudah membahas apa itu demokrasi di negara kita dan sudah membahas demokrasi di sekolah kita. Nah, di sini Kaselia, jenis-jenis demokrasi yang Kaselia tahu seperti apa? Waduh, jenis-jenis demokrasi ya. Susah ya. Tunggu, saya yang sesuai bahasanya saya aja, yang setahu saya aja ya. Ya. Jadi setahu saya tuh
demokrasi itu ada demokrasi parlementer, habis itu demokrasi presidensial, sama demokrasi campuran. Yang saya baca-baca kemarin ya, soalnya sebelum ke podcast ini saya lagi belajar guys. Nanti kalau nggak belajar, ya saya nggak bisa jawab sama Kak Nabila apa itu demokrasi. kok suara kecil lagi ngegas sih? Enggak ngegas loh, ya Allah, saya kalem-kalem loh Kak. Oh, ini suara nada suara. Nggak jadi jawab, Kak Nabila jawab apa itu? Kok nggak gue ngelogat sih? Memang saya sebagai bintang tamu harus tahu tugas saya apa. Tugas saya ngejawab pertanyaan. Host kan cuma nanya. Iya, tugas host cuma nanya kepada bintang tamu. Jadi sebagai bintang tamu saya sabar ya. Jadi menurut Kasel ya, jenis-jenis demokrasi itu seperti apa? Yang saya pelajarin kemarin itu yang saya bilang tadi kan, demokrasi parlementer, demokrasi presidensial, demokrasi campuran. Nah, dari demokrasi parlementer dulu, parlementer dulu nih. Duruk kan belibet ya Allah. Cukup ya. Jadi santai. Tarik nafas. Buang. Oke, dari demokrasi parlementer. Jadi saya tahu saya tuh demokrasi parlementer tuh dia konsep pemerintahannya tuh yang mengerjakan tugas-tugas negara tuh diberikan kepada parlemen gitu. Nah, jadi parlemen tuh memiliki peran yang kayak peran yang penting dan fundamental untuk mengatur negara. Kayak mereka bisa mengangkat pangkat seorang menteri, dan mereka juga memiliki legitimasi untuk menjatuhkan suatu pemerintahan. Jadi parlemen itu kayak bisa dibilang punya kekuasaan tertinggi di demokrasi. Kalau misalnya negara yang mengangkat atau menganut demokrasi parlementer, dia bakal parlemen itu bakal jadi posisi tertinggi. Kayak Indonesia kemarin pernah ada di masa dia menganut demokrasi parlementer di tahun yang saya ingat kemarin sih di tahun 1945 sampai 1950. Mungkin kalau salah sobat inspiratif bisa mohon koreksinya di bawah ya guys. Susah sih. Jadi saya tahu saya seperti itu demokrasi parlementer. Nah, lanjut ke demokrasi presidensial. Karena bila tahu nggak demokrasi presidensial itu apa? Saya juga nggak tahu. Di situ saya tanya kepada Kak, saya lihat jenis-jenis demokrasi dan saya masih kurang paham tuh dengan jenis-jenis demokrasi. Kan saya pengertian demokrasi Kak Sela sudah bilang tadi kan. Iya. Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada Kak Sela di jenis-jenis demokrasi. Jadi semuanya harus saya jelasin gitu. Iya gitu, itu jadi bintang tamu. Jadi kamu nanya tuh karena beneran nggak tahu. Kamu nggak baca materi ya? Astagfirullah. Oke, lanjut. Sabar ya. Dari demokrasi, sambil ingat-ingat ya guys, soalnya ini agak bahasanya agak gitulah, ngerti ya? Nah, dari demokrasi, habis itu demokrasi presidensial. Demokrasi presidensial tuh yang memiliki posisi tertinggi ya pastinya udah tahu dari namanya kan, presidensial. Jadi yang memiliki posisi tertingginya tuh ya pasti presiden. Nah, presidennya tuh tidak apa sih namanya, kayak nggak bertanggung jawab atas parlemen gitu. Yang saya ingat saya seperti itu. Nah, sementara parlemen tuh apa ya? Kok lupa sih? Pokoknya intinya di demokrasi presidensial tuh yang memiliki tingkat tertingginya tuh ya pasti presiden. Dan terakhir demokrasi campuran. Demokrasi campuran ya antara demokrasi parlemen sama demokrasi presidensial. Nanti kalau sobat inspiratif ada tambahan jenis-jenis demokrasi lainnya bisa komen. Aku kok mau nyuruh komen-komen mulu ya? Ya supaya rame guys. Di sini kita bakal sama-sama belajar nih karena di sini kita berdua juga belum terlalu tahu apa itu demokrasi, apa itu suara demokrasi. Lebih lanjut ya, kami cuman ya yang setahu kami bagi ada penonton yang lebih tahu dari kita berdua itu suara demokrasi, bisa komen di kolom komentar, okay? Supaya kalian jadi tahu dari kami dan kami juga jadi tahu dari kalian gitu. Okay. Lanjut, apa lagi yang mau ditanya? Kok capek? Soalnya ini bahasnya kayak berat banget gitu kan. Kayak demokrasi gitu, iya. kayak kita itu kayak pertama kali membahas demokrasi itu, jadi kayak belum gitu. terlalu mengerti. Apalagi kita masih anak sekolah nih, masih kelas 11 lagi.
tema P5 kita yang kelas 10 kan kayak mudah-mudah doang, kayak Iya. cegah perundungan, habis itu Sampah sampah, tujuanku, habis dan itu kearifan kearifan lokal. lokal. Jadi kayak belum bahasa politik gitu. Jadi masih agak bisa dipahami. Ini udah bahasa demokrasi gitu, kayak udah negara gitu. Yang setahu saya suara demokrasi itu kayak demo-demo. Iya, gitu. karena katanya demo Bikin kan. demo kan. Jadi kayak saya kira demokrasi itu kayak akan berantem gitu dan Iya. dan di sini kita P5 kita ada suara demokrasi, yang saya cerna di pikiran saya kita bakal demo gitu. Jadi Kayak kayak berantem, kayak yang terjadi kemarin-kemarin kan demo Iya. mulu kan. Jadi saya kira demokrasi itu kayak ngedemo gitu. iya, Padahal karena kayak saya kira kita bakal turun lapangan itu buat demo gitu. Padahal mah kebalikannya, malah demokrasi itu yang nyuruh kita supaya nggak demo Iya. gitu. Malah kebalikannya, sobat inspiratif yang belum tahu mungkin. Kok diam sih? Oke, jadi ada lagi yang bakal ditanyakan? Di sini kita kan sudah bahas apa itu demokrasi, pengertian demokrasi, dan Demokrasi di sekolah, Dan demokrasi di OSIS, dan OSIS. di organisasi kita pastinya. dan di negara kita yang kita banggakan ini Iya, pastinya. Dan- Nusantara Indonesia, guys. Nah, di situ kita sudah membahas dua materi. Iya. Nah, di sini kita akan habis Belum. Ada yang bakal saya tanyain nih sama Kak Nabila. Oke, lanjut. Saya bakal nanya nih, menurut Kak Nabila apa sih manfaat demokrasi ini? Ayolah. Oke, menurut saya manfaat demokrasi itu seperti bagi kita anak muda sekarang yang belum tahu apa itu demokrasi, seperti saya nih, saya belum terlalu tahu nih soal Saya juga demokrasi. sih. Jadi suara demokrasi itu manfaat bagi kita anak-anak milenial. Ya Gen Z. Nah, Gen Z loh. terlalu Milenial itu udah masa orang tua kami, kita udah di Gen Z. Oh. Iya nggak sih? Nggak tahu sih. Pokoknya setahu saya sih seperti itu. Soalnya saya sering lihat di komen-komen TikTok ya seperti itu. Jadi ya kalau ada salah, mohon saya maaf sih ya. kalau mau nonton TikTok nggak lihat komen. Ih, komennya Just lucu-lucu scroll aja loh. gitu. Aku nggak kayak maget gitu, kayak lihat komen apa sih. Kadang di komen-komen mereka tuh ada yang nggak jelas itu, jadi kayak Tapi kadang malas. mereka kayak berdebat gitu, kayak kayak misalnya ada satu pendapat sama satu pendapat, dan mereka tuh kayak berdebat sampai mendapatkan keputusan yang benar gitu. Jadi itu udah termasuk demokrasi ya. Soalnya di komen TikTok tuh kayak bukan cuma satu dua orang, ada banyak orang di situ. Ribuan orang pakai Iya. TikTok ya, udah tren Iya. sekarang nih. Jadi udah banyak anak SD saja sudah pakai TikTok. Iya. Anak TK pun udah pakai TikTok. Udah memang kayak udah zamannya teknologi gitu. TikTok udah naik-naiknya, Facebook udah dilewatin, TikTok udah zamannya TikTok. Orang tua saja udah beralih ke TikTok gitu. Papa saya udah beralih ke TikTok, udah nggak main Facebook. Udah keren nih ya, Iya, udah kayak anak-anak Gen Z gitu. Tadi bahasa apa ya? udah lupa nih. Manfaat demokrasi. Iya. Oke. Manfaat demokrasi. Menurut saya, manfaat demokrasi itu kayak yang anak-anak Gen Z ya. Iya. Anak-anak Gen Z, menurut anak Gen Z kayak kita gini belum paham tuh suara demokrasi. Dan di situ kan apalagi anak-anak kayak kita kayak masih kayak pikiran mereka tuh kayak masih kayak- ego mereka tuh masih tinggi. Iya, Jadi kayak misalnya nih, dengar yang sebelah ikut sebelah, Iya. dan dengar yang sebelah ikut sebelah juga, kayak masih pelin-pelan lah masih gitu. pelin-pelan lah. Jadi sama seperti saya masih pelin-pelan. Aduh. Oke, so menurut saya manfaat demokrasi itu melatih kita untuk menghargai pendapat orang lain gitu. Nah ya, yang seperti saya bilang tadi Iya, kan. untuk menghargai pendapat orang lain, dan di situ kita tidak merasa kayak apa ya, kayak yang kita yang menurut kita bagus harus menang Iya, gitu. yang menurut kita bagus belum tentu tentu menurut orang lain juga bagus. Iya. Jadi kesimpulannya yang manfaat untuk anak-anak Gen Z Iya. seperti kita itu bisa menghargai pendapat orang lain. Itu sih kalau Kesimpulan dari dari manfaat. Nabila ya. Nah, udah nih, kita udah bahas. Kok jadi aku yang nyimpulin, karena aku bukan host. Kan kamu bintang Seharusnya kamu yang nyimpulin. Tapi masih ada yang bakal saya nanya sih. Apa? Kan udah nih bahas demokrasi dan bla bla blanya. Nah, di sini kita kan ini buat tugas P5 kan. Nah, di sini bakal nanya, P5 demokrasi, suara demokrasi di sini ini gimana sih? Kamu nggak hadir P5 ya? Iya, soalnya saya lagi kayak seperti kemarin P5 kemarin teman saya bilang udah
temanya pemilihan OSIS ya? Iya, itu suara demokrasi yang kayak karena bila jelasin tadi demokrasi yang di sekolah itu iya. pemilihan OSIS gitu. Nah, jadi di kemarin P5 karena bilang gak hadir ya, jadi mesti kebetulan P5 kita tabrakan ya, jadi kayak di satu ruangan beberapa tabrakan kelas. berarti Barengan. Tabrakan berarti beda. Kok gitu sih? salah ngomong. Jadi barengan, jadi kita tuh dikumpulin dalam satu ruangan. Jadi di situ saya tidak hadir dan kenapa tidak hadir? Nanti saya bahas di belakang kamera. Jadi nggak mau hadir P5 ya? Iya enggak, nanti guru kamu ini. Maaf ya ibu. Ini bisa lihat ya mukanya terpampang jelas. Aduh maaf Mik. Apa sih tadi? Demokrasi di sekolah. Demokrasi di sekolah. P5 demokrasi, suara demokrasi di sekolah tuh kayak gimana? Jadi ya saya yang nanya, saya yang jelasin gitu. Ya, jadi dia nggak hadir. Jadi saya itu masih kurang fit badannya. Jadi soalnya lagi musim-musim flu dan batuk ya. Ini Agustus. Minum Paramex siap hari. Kok Paramex? Oke, banyak bercandanya sih. Jadi P5 yang kemarin 2 minggu lalu ya? Iya, 2 minggu lalu di P5 kita di sini ada kita kayak apa ya, bisa dibilang kayak bukan latihan juga sih, soalnya kayak niruin pemilihan ketua OSIS sama waketosnya. Jadi ada perwakilan, kan di satu aula itu dibagi ada berapa kelas gitu, dan setiap kelas tuh dipilih perwakilan ketos dan waketosnya, dan yang jadi ketos dan waketosnya tuh setiap kelas ada gitu. Jadi yang sisanya tuh jadi pemilihnya gitu, yang memilih mereka. Nah di situ secara nggak langsung pemilihnya tuh jadi belajar gitu cara menghargai pendapat orang lain kayak yang saya bilang tadi kan. Dan yang jadi ketos dan waketosnya tuh jadi belajar gitu cara jadi gimana sih kalau misalnya jadi ketua OSIS dan waketos. Jadi kayak biar walaupun itu kayak niruin doang nggak beneran gitu, tapi bisa di situ kayak bisa jadi pengalaman gitu. Jadi di P5 kami tuh kemarin sempet niruin cara pemilihan ketos dan waketos gitu. Dari kita juga buat apa sih, kotak suara gitu. Oh iya? Iya. Kamu nggak nanya sama teman sekelas kamu ya? Saya orangnya mageran gitu, kayak mau nanya saya nggak. Tapi sebelumnya jadi kemarin kalian membuat apa di P5 kemarin? Jadi mereka cuman bilang itu cuman kayak pemilihan OSIS ketos dan waketos. Dan habis itu mereka cuman bahas yang udah melenceng dari yang kamu nanya, kan? Biasa cewek circle gitu ya. Oke, habis itu sudah yang tadi saya bertanya tapi saya jawab sendiri. Nah, di sini saya kan kemarin Kasela hadir dan jadi yang terpilih jadi ketos dan waketos itu siapa? Nah, kalau nggak salah yang kepilih itu yang dapat suara terbanyak tuh 11-3. Iya, 11-3. 11-3 2-2. Iya, iyalah kan perwakilannya harus sama kelas, masa beda kelas? Kan di situ kan kita beberapa kelas lah. Iya. Beberapa kelas ada nggak tahu lah, nggak hitung juga. Oke, di situ ada beberapa kelas. Terus di situ tuh kan Kasih bilang tadi setiap kelas ada perwakilan. Iya. Nah, perwakilannya tuh harus sama ketos. Yang jadi ketos dan waketosnya tuh harus dari sama kelas, karena yang bakal kepilih itu bawa nama kelas gitu. Jadi harus sama kelasnya. Oh. Yang menang tuh kemarin 11-3 ya, guys. Kelas 11-3 keren-keren ya. Iya. Bagus kelas 11-3. Nanti jangan lupa kalau misalnya kelas 11-3 di sini bisa komen ya. Kita harus banyakin komen karena iya. Dan jangan lupa like, jangan cuma komen terus ya teman-teman, mesti like juga. Biasanya komen di aku maksa sih. Nggak apa-apa. Kan biasanya di video YouTube Semantel ini kayak dikit banget komennya gitu, biar bisa komen apa aja gitu. Kayak bisa dihitung juga yang komen itu. 1, 2, paling mentok lah 10, 11 gitu. Ini kasih banyak ya komennya biar kita tuh makin semangat gitu buat podcastnya. Dan di sini kebetulan udah jam-jam kritis nih. Iya. Dan udah kayak udah kalau dibilang kayak gimana ya, udah sore gini, jadi kayak udah kayak jam-jam kritis juga, kayak ngantuk, lapar, kayak jadi kita bicaranya tuh agak tinggi, agak ngegas gitu, supaya kalian sobat inspiratif gak ngantuk nonton kami, dan kami juga gak ngantuk bicaranya. Sebenarnya suara kita ini seperti memang udah dilatih seperti ini karena kita kan biasa jadi
VO presenter kan, jadi kayak suara kita kayak harus besar gitu, volumenya harus besar. dan ini juga udah apa ya, udah kayak udah nggak usah. Ayo lanjut. Yang media center aja. Yang kalian yang nggak media center ya, kalau misalnya mau tahu ya. Tapi kita cuman kayak di ruangan gini, tapi kalau udah ketemu orang suara kita lembut karena kita aja. harus punya adab gitu ya, harus jaga image gitu ya. Ya. Habis itu lanjut apa? Udah semua materinya. Udah Nggak ada lagi yang bakal Kak Nabila nanya sama saya? Nggak ada, udah cuma itu yang aku yakin? Iya udah itu, dan Oh, ini di belakang layar ada nanya lagi. Enggak, dan ini udah jam berapa nih? Saya mau nanya bang. Ya aduh. Oke, coba. Nanya apa ya? Jangan terserah, jangan. Kesimpulan deh, kan Kak Nabila host nih. Kan tadi saya udah banyak ngejelasinnya dari pengertian demokrasi, dari jenis demokrasi di mana, di demokrasi di ini. Nah, sekarang di mana di ini? Kan di mana di ini tuh maksudnya di mana tuh OSIS, di ini tuh media center gitu maksudnya. Nah, di sini Kak Sela ini jago banget mau apa? Kayak bahasa ini itu. Jadi kayak kesimpulannya sebagai ibu host, kesimpulannya gimana nih? Ibu host nanti kan ibu host. nanti mereka kira aku kayak ibu kos gitu ya. Enggak, ibu host, nanti teman sekelasnya panggil dia ibu host ya guys. Kos lazy. Udah beginilah, udah jam kritis udah hilang yang di udah jam berapa nih, udah kayak padahal sebelum ini kita lagi belajar di kelas dan udah kayak materinya tuh agak-agak lupa, tapi dan kami kebetulan di kelas saya itu kayak hari ini kayak pelajarannya kayak begitu. Udah, kalian pasti tahu apa maksudnya kan? Kesimpulan nih, dari tadi aku nanya kesimpulan, kamu bahas di yang lain-lain. udah penutup terakhir. Udah nggak sabar nih. Iya, udah agak begitulah. Oke, kesimpulan dari saya dari yang apa saya jawab juga. Kan dari berdasarkan saya jawab. Oke, Gen Z yang. Iya, karena kita kita tuh Gen Z, jadi kita tahu demokrasi di Gen Z itu kayak gimana. Tapi kalau demokrasi di orang tua kita, demokrasi di adik-adik kita mungkin kita nggak tahu. Kalau demokrasi orang tua itu kita kayak bahas mereka kayak bahas perseteruan kayak duit, ekonomi. Kan kayak di keluarga juga itu harus ada jiwa demokrasi gitu. Kalau nggak ada jiwa demokrasi ya bakal cekcok dalam satu keluarga gitu. Jadi kan bakal nanti dapur barang-barang dapur kayak buang di ruangan tamu gitu loh. Nanti kesimpulannya seperti apa? Dari tadi nggak kejawab mulu kok. Masih di bercandanya nih. Kesimpulan dari saya di sini kita harus menyepakati keputusan dari orang lain. Jadi kita harus mengerti gitu keputusan, kan pasti setiap orang tuh berbeda-beda pendapat, jadi kita harus menghargai gitu keputusan orang lain. Nah, habis itu kan demokrasi di kita sebagai Gen Z sekarang ini harus menanamkan dalam diri kita itu jiwa demokrasi, karena kalau misalnya nggak ada jiwa demokrasi kita bakal susah gitu, karena kayak bakal iri-irian gitu. Dan penyakit iri dengki itu kayak penyakit iri dengki itu kayak susah dihilangin gitu. Kayak apa sih, kayak baru lihat orang lain lewat saja kayak apa sih, kayak pokoknya gitu. Jadi harus pasti teman-teman yang ada iri hati tolong dihilangin ya. Walaupun iri hatinya ya biarin aja di dalam hati gitu, nggak usah dikeluarin. Bisa di beberapa orang pasti ada iri hatinya dan mereka bisa ngontrol gitu. Kayak misalnya melihat temannya punya barang baru gitu, dan mereka kayak iri, kayak apa sih, kok dia ada di situ, kok saya nggak ada gitu. Nggak apa-apa. Kita kan harus cinta daerah sendiri. Dan berhubung saya masih agak susah ngomong bahasa baku gitu. Karena udah tertanam dalam diri kita jiwa-jiwa Gorontalo pride nih bos. Senggol dong. dan misalnya teman dia punya barang baru gitu, dan situ dia kayak nggak terima karena kayak apa sih, kenapa sih dia bisa punya sedangkan aku nggak bisa. Iya, tapi ada beberapa orang yang punya iri hati tapi bisa dikontrol gitu, kayak ceplos gitu, apa yang bakal dibilang. Kayak dia pikir biarin, kayak kalau orang Gorontalo bilang,
kalau orang Gorontalo bilang biar Jo, yang penting orang masih bisa untuk beli kemarin bisa beli. Berarti sih kalau bisa beli kalau punya uang gitu kayak. Nanti kedepannya kita bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman Gen Z, teman-teman inspiratif udah nanamin dalam diri kalian tuh jiwa demokrasi, pasti kalian tuh bakal hidup tenang gitu, karena gak bakal rasa iri hati dan kayak bakal nerima setiap pendapat walaupun itu pendapatnya kayak gak sesuai sama kalian, tapi kalian bisa ngejelasinnya dengan baik-baik gimana pendapat menurut kalian tuh benar gitu, sampai orang lawan bicara kalian tuh ngerti gitu. Jadi kayak damai gitu, nggak susah hidupnya, nggak tentram gitu kalau udah nanamin jiwa demokrasi. Gak ada sakit hati gitu. Iya. Jadi kesimpulannya gitu ya. Kita bahas kesimpulannya lama ya. Padahal kesimpulannya itu seharusnya dikit. Tapi kayak ke topik sebelah, padahal yang di topik ini ke sini gitu. Nah, jadi untuk kawan-kawan inspiratif yang udah mengerti kesimpulan kita nih, kok bisa di kolom komentar lagi sih? Apa sih? Udah berapa kali kita ngingetin komen-komen mulu? Nah kawan inspiratif udah hitung nih. Tebak nih, kita udah ngomong kolom komentar berapa kali nanti. Tebak nanti kamu kasih hadiah ya? Giveaway, enggak bercanda, enggak bercanda. Freak sekali. Gak apa-apa lah. Kan kita sebagai Gen Z gitu, bercanda itu lagi viral. Kok jadi bahas bercanda padahal kita bahas demokrasi. Oke, udah demokrasinya ya. Oke, sudah. Jadi di sini oke sudah sih. Gak apa-apa, itu udah gitu kalau udah tertanam jiwa-jiwa Gorontalo. Jadi kita harus bangga jadi jiwa jadi dengan daerah kita sendiri gitu. Sudah closing ya? Closing, oke? Semua ini host yang closing, masa bintang tamu yang closing sih? Closing enggak? Semua closing. Udah mau closing. Oke, udah mau closing nih, udah jam berapa juga nih? Kamu pakai jam ya? Aku nggak ada jam. Mau? Sponsor jam dong, guys. Mau jam sini aku. Nggak usah, closing aja lah. Oke teman-teman inspiratif, jadi begitu saya podcast kita kali ini. Dan jika ada yang kurang dan perkataan kita yang kurang jelas gitu, kayak kesimpulan kita, penjelasan kita, atau jadi mungkin apa yang kita bilang tuh salah gitu, kalian bisa koreksi ya di kolom komen lagi, nggak apa-apa lah. begitu saja podcast kita kali ini, dan sekarang masuk closing. Jadi begitu saja podcast kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Ini udah kata komen keberapa nggak tahu ya. Bye bye.